kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Pemirsa, keluarga diplomat Arya Daru Pangayunan menggelar jumpa pers mengungkapkan sejumlah kejanggalan kematian Arya Daru dengan fakta-fakta yang mereka kumpulkan. Hingga kini keluarga masih belum bisa menerima hasil akhir putusan polisi yang menyebut kematian Arya tidak ditemukan unsur pidana. Keluarga meyakini kematian Arya bukan kasus bunuh diri. Hingga kini mereka masih meyakini kasus ini terkait pidana yang melibatkan pelaku lain. Untuk membahasnya sudah bersama saya kuasa hukum keluarga Arya Daru, Dwi Librianto, dan juga Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat sore Pak Dwi, selamat sore Prof. Adrianus. Selamat sore Mbak. Selamat sore Pak, selamat sore Prof. Sore, saya ke Pak Dwi terlebih dahulu karena kemarin sudah menggelar konferensi pers. Saya mencatat ada beberapa kejanggalan yang diungkapkan, ada 6 kira-kira kejanggalan. Ini sudah dilaporkan kepada pihak polisi dan apa jawaban polisi kepada pihak keluarga, Pak Dwi? Baru rencana besok kami ke pihak kepolisian untuk meminta audiensi, untuk minta ya paling tidak kami bisa bertemu lah. Besok kami mengirim surat kepada pihak kepolisian itu. Baik. Baru besok Mbak. Baru besok, oke. Tapi sudah dapat jadwal berarti ya Pak Dwi? Jadwalnya belum, kami buat surat dulu, kami minta waktu. Oke, baik. Adakah bukti-bukti baru yang kemudian dikumpulkan pihak keluarga dan akan diserahkan besok Pak Dwi? Sebenarnya sih tidak ada bukti-bukti baru, itu bukti-bukti yang lama yang menurut kami untuk minta pendalaman terhadap bukti-bukti tersebut. Jadi bukti-bukti itu misalnya sudah ada dan sudah diterima oleh pihak kepolisian sebenarnya bukti-bukti itu. Hanya poin-poinnya kita minta pendalaman terhadap beberapa bukti atau minta ada beberapa keterangan saksi karena bukti-bukti kan yang mencari bukti kan pihak kepolisian. Jadi kami akan memohon misalnya si A tolong diperdalam atau si B tolong diperdalam, begitu Mbak. Oke, baik. Sedikit kembali ke akhir Juli Pak Dwi ketika polisi mengumumkan tidak ada unsur pidana dalam kasus kematian Arya Daru. Pada saat itu apakah sebelum diumumkan ke publik sempat ada komunikasi dalam ruang private antara kepolisian dengan pihak keluarga yang kemudian tidak diumumkan kepada publik? Ada beberapa sih ya Mbak yang tidak diumumkan di publik. Misalnya kayak kaitannya dengan simbol yang kita terima setelah dimakamkan almarhum. Lalu ada misalnya terkait dengan waktu diumumkan kan yang memerintahkan menggeser posisi CCTV itu adalah yang minta adalah pihak keluarga, itu sudah kita bantah. Terus misalnya nanti kita ada beberapa yang kita minta pendalaman, misalnya waktu itu kan polisi mengatakan bahwa saksi V itu privasi, jadi tidak bisa dikemukakan. Nah itu yang perlu dijelaskan lebih detail lagi. Oke, kalau dari pihak keluarga sendiri sebenarnya kenal atau tahu Pak Dwi dengan 2 saksi yang sempat diperiksa polisi tetapi tidak keluarga merasa belum diperdalam atau tidak tahu sama sekali mengenai 2 sosok ini? Tahu itu Mbak, karena pada saat chatting hari tanggal 7 almarhum menyebutkan bahwa saya akan rapat dengan saksi V dengan saksi D di salah satu tempat gitu, disebutkan. Dan mereka kenal itu. Kenal, berarti V dan D ini kenal dengan pihak keluarga juga ya Pak Dwi? Iya, iya. Setelah kejadian kematian sempat ada kontak tidak Pak dengan 2 saksi ini? Tidak ada sama sekali. Oke, baik.
Saya bergeser sedikit soal kiriman amplop misterius, Pak Dwi, itu mungkin bisa dijelaskan karena yang kita ketahui di publik amplop itu berisi gabus putih berbentuk bunga Kamboja, hati dan bintang ya Pak Dwi? Betul, betul Pak. Iya, ini detailnya seperti apa Pak Dwi? Bentuk amplopnya adakah tulisan diperuntukkan untuk kepada siapa? Bagaimana proses amplop itu kemudian diterima oleh pihak keluarga? Jadi amplop itu datang pada sekitar jam 9 malam tanggal 9 Juli. Diterima oleh ART, lalu kita buka. Tapi sebelum dibuka ada strip putih di strip 2 putih di belakang amplop itu. Lalu setelah kita buka isinya itu sama sekali tidak ada tulisan, hanya berbentuk simbol-simbol aja. Tapi yang mengantar adalah laki-laki pakai pakai tutupan gitu, ditujukan kepada almarhum begitu. Ditujukan kepada almarhum? Kami serahkan kepada pihak polisi, didampingi waktu itu Kompolnas. Oke, ini bukan bagian dari uang duka ya Pak Dwi? Bagian apa? Bukan. Nggak ada uangnya sama sekali. Oke, baik. Sedikit mungkin mohon maaf saya harus bertanya Pak Dwi, karena ini kan diumumkan oleh pihak kepolisian akhir Juli, mengapa baru sekarang kemudian pihak keluarga akhirnya menggelar konferensi pers? Ya, yang jelas begini, keluarga itu sangat terpukul dengan hasil penyelidikan karena tadinya mereka kan sudah posisinya mereka senang-senang kan. Senang dapat promosi, dapat tempat penempatan bagus, sudah terima lamsem, sudah beli tiket, sudah memindahkan anaknya sekolahnya, semuanya sudah siapkan, bahkan paspor juga sudah siap, visa sudah siap gitu loh. Tinggal berangkat tanggal 31. Nah, tiba-tiba ada kejadian ini. Pertama, mereka sangat shock. Yang kedua, terkait dengan adanya dianggap hubungan segitiga, yaitu yang terpukul sekali dari pihak keluarga. Karena posisi keseharian Daru itu adalah anak yang baik gitu loh. Dan itu sudah diceritakan oleh ayahanda pada saat konferensi pers siapa Daru. Ayahanda itu kebetulan dosen juga di Universitas Gadjah Mada, dosen geologi, dan istrinya juga dosen, Profesor Basu juga di UGM. Jadi baik Daru maupun istrinya itu juga alumni UGM. Nah, semuanya keluarga UGM gitu, Mbak. Mereka sangat terpukul sekali dengan kejadian ini, bahkan setelah 40 hari baru mereka speak up. Oh, oke. Baik. Pak Dwi, saya beri kesempatan di sini Pak Dwi karena memang selama proses penyelidikan kemarin kan berkembang berbagai spekulasi liar di publik yang kemudian memang semakin membingungkan bagi masyarakat yang kemudian mengikuti kasus ini. Boleh Pak Dwi mungkin apa saja yang sebenarnya ingin dibantah oleh pihak keluarga terkait dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat? Baik, yang jelas adalah yang pertama adalah mungkin Pak Prof lebih paham lah ya, tentang cara menghilangkan nyawa. Menurut kami itu sangat tidak lazim. Oke. Sangat tidak lazim. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam posisi mayat terdapat beberapa lembam, lalu terdapat maksudnya mayat itu tertutup plastik lalu terbungkus lakban, tertutup selimut juga, terdapat CTM dan paracetamol yang kita nggak tahu kadarnya dan jumlahnya berapa, itu kita nggak tahu. Lalu pendalaman terhadap saksi V dan saksi D, lalu HP Samsung kenapa hilang, kan itu sekarang itu sangat mudah untuk mencari HP kan, yang hilang kapanpun kita bisa ketahui lah. Pelacakan kita sangat bagus sekali, bahkan saya rasa polisi paham banget bagaimana mencari HP yang hilang tuh, mereka bisa lah. Lalu supir taksi baik dari GI mau ke Deplu, dari Deplu ke kosan itu juga minta didalami. Lalu yang terutama adalah keterangan dari penjaga kos. Penjaga kos kan pertama bilang bahwa yang minta geser CCTV sehingga posisi pada saat Daru keluar buang sampah itu tidak kelihatan pintunya gitu loh.
Iya. Nah, waktu awalnya dikatakan bahwa yang meminta adalah istrinya. Nah, istrinya yang jelas membantah. Lalu pada saat wawancara juga masih tetap mengatakan bahwa yang minta adalah istrinya. Lalu ada beberapa hal nanti kami sedang menyiapkan sebenarnya data-data apa-apa saja yang perlu pendalaman. Sebenarnya hanya lalu misalnya kayak atasannya Daru itu juga kenapa belum diperiksa juga dan sebagainya. Dan cara psikologi forensik menganalisa kasus ini hanya berdasarkan beberapa keterangan daripada saksi V dengan teman kantornya, lalu ada email yang tahun 2013-2014 dipakai sebagai dasar bahwa Daru itu dalam posisi depresi. Itu juga dikeluhkan pihak keluarga berarti ya, Pak? Ya. Kalau keluarga merasanya tidak ada depresi ya, Pak? Gimana, Mbak? Kalau keluarga merasanya Arya tidak dalam kondisi depresi? Tidak, karena dari chat terakhir dua hari terakhir, 24 jam terakhir, saya mengetik aja ada 10 halaman. Itu karena mereka berdua itu sangat rapat, komunikasinya luar biasa. Bahkan setiap langkah kemanapun mereka tahu gitu loh. Kalau nggak video call, kalau nggak telepon biasa, nah mereka chatnya padat banget, Mbak. Padat sekali itu chatnya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi lebih rinci satu persatu. Saya ke Prof. Adrianus terlebih dahulu sekarang. Prof, kalau Anda mendengar seluruh keterangan dari kuasa hukum dari keluarga Arya Daru, apa kejanggalan yang paling mengganggu menurut Anda? Kejanggalannya adalah kenapa harus dibuat dengan proses seperti ini ya, gitu. Bukankah ini sebetulnya, jadi gini, almarhum ini kan korban kan, kalau boleh dibilang gitu, korban, gitu. Iya. Bukan pelaku. Iya. Dan kalau dia pelaku wajar kalau kemudian didampingi oleh penasihat hukum, lalu kemudian dibuat terbuka agar kemudian kalau ada kejanggalan kemudian diketahui oleh publik dan kemudian lalu bisa diviralkan kalau perlu gitu. Tapi ini kan korban ini kan. Polisi itu bekerja buat dia ini, buat korban, buat saudara Noel, saudara Arya ini gitu. Sehingga ketika kemudian harus didampingi oleh Pak Dwi segala, lalu kemudian pakai surat-suratan segala, ini nampaknya ada yang aneh nih Pak Dwi gitu ya. Kenapa? Karena kesan saya apalagi dalam kasus semenarik ini atau sebegitu banyak perhatian ini, maka nggak usah keluarga datang Pak ke Jakarta. Iya. Anda telepon aja Pak Dir itu pasti datang dia. Ya tentu tidak bisa semuanya, tidak bisa rame-rame juga, tapi Polri akan merespons permintaan untuk kemudian berkomunikasi dengan keluarga secara informal gitu. Nah, mengapa kemudian harus dibuat formal ya? Kesan saya adalah bahwa dua nih. Pertama, keluarga demikian nggak percayanya pada Polri, sehingga apapun yang telah dicapai oleh Polri ini dianggap nggak ada. Baik. Menurut saya sebagai juga pengamat dan juga warga negara, saya kok menjadi bingung juga kenapa kok kemudian sedemikian nggak percayanya pada Polri. Gitu. Oke. Yang kedua ini mungkin juga ini hasil bujukannya Pak Dwi ini agar dibawa ke depan hukum saja gitu ya. Karena sebetulnya ini bisa diselesaikan secara informal, tapi kemudian lalu karena didesak sana sini maka dibawa ke hukum. Nah menurut saya nggak perlulah. Mengapa? Karena tadi sebetulnya apa yang tadi menjadi keberatan atau pertanyaan keluarga diwakili oleh Pak Dwi sebetulnya ada dengan mudah dapat dijawab oleh kepolisian, mengingat sebetulnya apa yang dirilis kemarin itu ya boleh dibilang hanya berapa ya, mungkin 30% saja dari. Hanya 30%, berarti masih ada banyak yang belum diketahui ya Prof. Mohon maaf Prof, saya harus potong dulu, kita harus break untuk azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami mohon kepada yang terhormat Bapak
Presiden Republik Indonesia, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime dan saat ini saya masih bersama dengan kuasa hukum keluarga Arya Daru, Dwi Librianto, dan juga kriminolog UI Adrianus Meliala. Saya kembali lagi ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, tadi terakhir Anda mengatakan Anda melihat bahwa apa yang dilakukan polisi kemarin baru 30%, Prof. Padahal kan kemarin kita melihat bagaimana konferensi pers itu digelar melibatkan banyak sekali departemen, ya kalau mau dikatakan departemen, bagian-bagian masing-masing yang kemudian secara meyakinkan seolah-olah mengirim pesan bahwa tidak ada unsur pidana dalam kasus kematian Arya Daru. Tidak, bukan begitu. Yang saya katakan adalah polisi hanya mengumumkan, menginformasikan kepada publik sekitar 30% saja. Oh, baik. Dari temuan. Ya. Artinya ada banyak yang masih belum diungkap ke publik begitu ya, Prof? Betul sekali. Oke, seberapa penting menurut Prof. Adrianus bahwa semua informasi itu memang harus dibuka ke publik? Ya, pertama banyak sekali, ya karena saya juga sedikit-sedikit mengerti tentang istilah-istilah medis ya, yang kalau dibuka pun juga orang nggak ngerti, ya makanya kemudian lalu dilewatkan saja oleh kepolisian. Yang kedua juga banyak istilah-istilah hukum yang juga dilewatkan oleh kepolisian. Yang ketiga, tentu saja misalnya sebagai contoh ya, pemeriksaan TKP sampai 4 kali. Masa kemudian harus disebutkan yang ke-1 menemui apa, kedua menemui apa, kan nggak perlu. Cukup secara umum apa. Dan yang keempat, yang juga berkali-kali disebutkan juga oleh kepolisian adalah bahwa ada hal-hal yang sudah masuk dalam ranah pribadi, hal mana tidak perlu diketahui oleh publik. Ya, nah maka dengan sekarang ini dibawa melalui jalur hukum, padahal sebetulnya statusnya sebagai korban, maka jangan kemudian lalu disalahkan di polisinya kalau kemudian di polisi bicara soal hal-hal yang sensitif itu. Sesuatu yang tadinya dijaga untuk tidak dikemukakan secara resmi oleh publik, besok-besok ya udah nggak bisa lagi dijaga ya, dan jangan lalu pula kemudian polisi yang disalahkan. Demikian, Mbak. Oke, Prof. Adrianus, kalau dari sisi keluarga korban, artinya apa yang kemudian bisa dituntut dari pihak kepolisian saat ini? Saya kira kepolisian berada pada posisi secara formal ya, masih menunggu. Kan tidak ditutup kasus ini. Ya. Dan secara kuhap pula bahkan sesuatu yang tidak ditutup atau belum ditutup masih bisa menerima asupan baru begitu ya. Dan asupan baru itu statusnya menurut saya adalah status yang bersifat melengkapi dari konstruksi yang sudah ada. Kenapa demikian, Mbak? Karena konstruksi yang sudah dibangun dewasa ini begitu kuat. Contoh misalnya tentang sebab mati. Ya, dikatakan bahwa sebab matinya adalah karena terhambatnya jalan masuk udara, ya. Maka apapun yang diceritakan sebagai kejanggalan tidak mungkin bisa mengubah sebab mati itu. Nah, kalau pernak-pernik yang lain mungkin saja ya menambah mengurangi konstruksi yang ada. Tapi konstruksi besarnya itu sudah jelas, yakni bahwa yang bersangkutan mati karena terhenti jalan darahnya. Apakah itu karena dipukuli? Jelas tidak, gitu ya. Dan seterusnya ya, sehingga kemudian lalu sudah bisa mengurangi kontroversi yang ada, hal mana juga bisa mengurangi berbagai hal yang dikatakan sebagai kejanggalan. Demikian, Pak. Oke, tidak ditemukan DNA dari pihak lain, tapi kemudian ada memar dan luka lecet. Menurut Prof. Adrianus, bagaimana menyimbangkan antara dugaan bunuh diri, kecelakaan, dan kemungkinan ada intervensi kriminal? Ya, salah satu yang paling mungkin adalah bahwa luka lecet dan memar itu diakibatkan oleh almarhum sendiri pada saat dia meronta, saat ketika mulai berada pada situasi tercekik, ya. Jadi dengan kata lain, dan itu amat mungkin ya terjadi pada orang-orang, ya mohon maaf nih kepada keluarga, kepada berbagai pihak. Saya berusaha untuk menggambarkan bahwa betapapun bunuh dirinya adalah hal yang intensional, artinya memang sesuatu yang diniati dan dipersiapkan, tapi mungkin sekali, dan ini hal yang biasa terjadi ya, pada at the last second, jadi pada titik terakhir ya, pada saat yang bersangkutan mulai kehabisan nafas, begitu ya, sudah mulai tercekik nafasnya, baru kemudian mulai berusaha untuk meronta, hendak kembali melepaskan diri, termasuk caranya adalah dengan memukul-mukul dirinya dan menggaruk-garuk wajahnya, sehingga kemudian itulah yang menjadi penyebab dari
adanya lebam dan adanya luka seperti luka sobek itu. Begitu, Mbak. Prof. Adrianus, kalau untuk memaknai amplop misterius yang dikirimkan sehari setelah pemakaman, Anda melihatnya ini memang kalau kita melihatnya dari sisi konteks kejahatan versus pelemahan proses hukum seperti apa, Prof? Ya, masalahnya adalah bahwa sejauh mana dalam hal apa kita kemudian melihat itu sebagai berarti, sama pula kuatnya dengan melihat bahwa itu tidak ada artinya. Gitu. Okay. Jadi dengan kata lain bisa saja itu adalah akibat dari orang yang memang intensional punya kepentingan dengan kasus ini, tapi bisa juga sama halnya dengan orang yang iseng aja, sama-sama gradasinya menurut saya, sama-sama tidak kemudian mengurangi bobot dari temuan kepolisian. Demikian. Oke, sama-sama tidak tahu ya berarti, Prof. Saya beralih lagi ke Pak Dwi. Pak Dwi, kalau bisa diceritakan bagaimana kondisi psikologis keluarga saat ini? Yang jelas kalau istrinya itu masih dalam depresi ya. Dia juga belum mau ketemu orang, hanya mau mengantarkan anak-anaknya dari urusan intern. Tapi kalau untuk urusan ini istrinya masih menutup diri sampai sekarang. Oke. Hanya kebetulan orang tuanya aja yang berani, orang tua dari Aryada Daru itu yang berani speak up kemarin. Tapi istrinya belum, masih dalam kondisi depresi. Oke, kalau dari persepsi keluarga, bagaimana pola komunikasi kepolisian kepada pihak keluarga selama proses kemarin menyelidiki kematian Aryada Daru? Karena sampai saat ini pihak penyidik itu belum pernah ada yang ke Jogja. Sampai sekarang pun HP-nya istrinya masih dipegang oleh istrinya gitu loh. Okay. Jadi sampai sekarang HP-nya juga belum diteliti, walaupun bisa dengan cara yang lain lah mencari komunikasinya dengan ini. Tapi untuk saat ini ke depannya kami akan coba berdialog dengan pihak kepolisian supaya kasus ini bisa lebih terang. Kalau perlu, walaupun ini dalam tingkat penyelidikan, kami mungkin bisa mengadakan second opinion yang lain, misalnya dari cara psikologi forensiknya atau yang lain, untuk kita bisa minta pendapat second opinion sehingga kasus ini bisa lebih terang. Okay. Kalau apa yang sudah terbentuk di sini mungkin ada setelah itu baru kita bisa dapatkan hal-hal yang lebih jelas gitu loh, Mbak. Baik, jadi kemarin itu Pak Dwi, saya tegaskan lagi, ketika polisi mengumumkan, sehari sebelumnya polisi mengatakan sudah mengkomunikasikan kepada pihak keluarga, itu tidak berbicara langsung kepada istri dari almarhum ya, Pak? Bicara lewat Zoom, Mbak. Oh, lewat Zoom. Oke. Lewat Zoom. Oke, baik. Selama proses penyelidikan hingga hari ini, adakah tekanan atau ancaman yang pernah diterima pihak keluarga? Sampai sekarang tidak ada. Oke, dari sisi Kemlu sendiri, adakah komunikasi kepada pihak keluarga, membantu keluarga untuk memperjuangkan mencari kebenaran? Kalau Kemlu, saya belum tahu persis, Mbak. Belum tahu persis. Oke. Berarti rencana setelah ini akan seperti apa kira-kira yang diinginkan oleh pihak keluarga, ya, Pak Dwi? Paling tidak kami akan, karena puasa kan belum seminggu kami dapatkan, kami akan mengumpulkan, tapi rencananya sih besok saya sudah mulai bergerak ke pihak kepolisian, ke LPSK, untuk supaya bisa ada komunikasi, supaya kami bisa lebih jelas untuk keluarga, itu aja sih. Oke, jadi baru 1 minggu, jadi Pak Dwi juga tidak mendampingi ketika waktu itu keluarga berhadapan dengan Zoom dengan pihak Polri ya berarti Pak Dwi? Iya. Oke, ya. Baik. Pak Dwi, terakhir soal WA dan akun Instagram korban almarhum yang sempat aktif, ini apa yang bisa Anda bagikan soal fakta ini? Jadi pada saat jam 21.17 sampai malam hari, tengah malam itu almarhum itu cuma contreng 1. Lalu pada saat paginya itu sudah bisa jam 10 sudah dapat contreng 2. Jadi itu
Nah, ya kita juga loh, kok HP-nya bisa kebuka gitu loh. Berarti ada yang pegang. Juga Instagram terakhir juga aktif gitu loh. Seminggu yang lalu masih aktif, tapi sekarang sudah mati. Kalau penjelasan dari pihak kepolisian bahwa itu karena dibuka lewat laptop bisa diterima tidak Pak Dwi? Kalau saya sih menilainya begini, itu saya nggak paham tentang teknologi, tapi kalau saya buka laptop lewat WhatsApp, kalau nggak ada HP saya nggak akan bisa kebuka itu. Oke. Karena kan saya harus email saya harus di scanning. Oke, dan dari pihak keluarga tidak pernah mencoba mengkontak ya ketika dalam posisi aktif waktu itu, Pak Dwi? Sudah berapa kali mencoba kontak tapi tidak aktif. Tidak aktif. Tidak ada jawaban. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan kasus Arya Daru ini. Terima kasih Pak Dwi dan juga Prof. Adrianus untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya.